Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dibangunkan dari istirahat kita, dari mati yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di mana banyak orang yang tertidur dan belabas, ya, nggak bangun lagi. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah dikuatkan langkah kaki kita menuju tempat sholat, ya, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana perbedaan dari seorang mukmin yang benar dan seorang munafik yaitu terlihat ketika sholat subuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih dikumpulkan dalam majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 4 hal. Yang pertama, ketenangan jiwa. Yang kedua adalah dicucurinya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, majelis ini akan dikerumuni oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Dan yang keempat, nama kita akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang ada di surat Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud annari datil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ayat ini menjelaskan atau mengisahkan tentang kisah ashabul ukhdud. Ada yang sudah pernah mendengarkan kisah ashabul ukhdud, yaitu kisah tentang orang-orang pembuat parit. Situ sebutkan bahwa celakalah orang-orang yang membuat parit. Siapa mereka? Dahulu kala, ya, ketika ini terjadi ketika zaman Nabi Ibrahim di negeri Yaman. Di sana ada sebuah raja, yang mana raja ini memiliki seorang penyihir. Nah, penyihir ini saat itu sudah tua renta dan akan mencari seorang pengganti. Maka berkatalah kepada raja, "Wahai raja, carilah seseorang pemuda yang akan menggantikanku." Kemudian seorang pemuda ini telah didatangkan, ya, pemuda yang hebat, ya. Akhirnya pemuda tersebut diajari sihir oleh sang penyihir. Setelah beberapa hari dari rumah datang untuk belajar sihir, suatu ketika perjalanan pemuda ini menuju kerajaan untuk belajar sihir, bertemulah dengan seorang rahib atau ustadz dan diberilah beberapa nasihat. Seperti itu terus. Ketika berangkat belajar sihir, maka bertemu lagi dengan rahib atau ustadz dan diberilah nasihat. Akhirnya nasihat tersebut masuk ke dalam hati pemuda tersebut, ya, tersentuh. Sehingga suatu saat pemuda ini bingung, mana nih yang benar, penyihir atau rahib, ya, yang kira-kira yang benar mana, karena mereka ini saling bertolak belakang, ya, saling berbeda. Akhirnya muncullah suatu kejadian, yaitu ada binatang buas datang ke desa yang mengancam para penduduk desa. Pemuda tersebut ketika berjalan ingin menuju tempat belajarnya dihadang oleh binatang buas tersebut. Ya.
Kemudian pemuda tersebut berkata dan mengambil sebuah kerikil dan berkata, apabila rahib yang benar ya, maka bunuhlah binatang buas tersebut hanya dengan sebuah batu kecil, kerikil. Maka dilemparkanlah ke hewan tersebut dan mati seketika. Nah, akhirnya keyakinan daripada pemuda ini terhadap rahib ini semakin meningkat. Dan menemuilah rahib tersebut untuk bercerita seperti apa yang dialaminya. Rahib tersebut berkata, sebentar lagi engkau akan diuji, maka kuatkanlah dirimu. Ternyata benar ya, pemuda tersebut akhirnya mendapatkan kekuatan atau memiliki anugerah oleh Allah SWT, dapat menyembuhkan orang sakit, yaitu orang buta, orang kusta ya, dan lain-lain, menyembuhkan sehingga terkenal sampai ke pelosok desa. Akhirnya ada seorang menteri yang saat itu memiliki penyakit buta itu ya, matanya buta, dan menemui pemuda tersebut ya. Wahai pemuda, saya akan berikan apapun untukmu asalkan sembuhkanlah mataku. Akhirnya pemuda tersebut berkata, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Nah, maka berimanlah. Setelah engkau beriman, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Akhirnya menteri ini beriman dan pemuda tersebut akhirnya dapat menyembuhkan menteri. Nah, sembuhnya menteri ini membuat kaget raja dan diundanglah menteri tersebut. Ditanya oleh raja, wahai menteri, siapa sebenarnya yang menyembuhkan? Menteri ini berkata, Tuhanku yang menyembuhkanku. Tuhanmu, siapa Tuhanmu selain aku? Ya, seperti itu raja. Maka menteri ini berkata, Tuhanmu dan Tuhanku itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya menteri ini disiksa. Suruh apa? Suruh kembali ke ajaran yang dahulu, yaitu menyembah raja. Disiksa, diinterogasi, akhirnya terkuaklah ternyata dari pemuda yang belajar tadi. Pemuda tersebut dibawa dan diberi pertanyaan yang sama, diinterogasi, disiksa, dan akhirnya menyebutkan rahib ya, rahib yang tadi bertemu di jalan. Akhirnya rahib tersebut diundang ya, dibawa ke kerajaan dan disiksa juga. Agar apa? Agar kembali ke agar menyembah raja tersebut ya, dan keluar dari ajaran Islam. Akhirnya karena tidak mau berpindah agama, akhirnya rahib tersebut dibunuh, dipenggal. Kemudian ditanya menteri, kembalilah kepada ajaran yang dulu. Menteri tersebut tidak mau, akhirnya dipenggal lagi. Dan akhirnya ke pemuda yang tadi, wahai pemuda, akhirnya pemuda tersebut juga bernasib disuruh untuk kembali ke ajaran yang dulu. Pemuda tersebut dibawa ke gunung untuk apa? Untuk dilemparkan dari atas gunung oleh para bawahan-bawahan. Ternyata sampai di atas gunung, pemuda tersebut berdoa, ya Allah, selamatkanlah hamba dari mara bahaya. Akhirnya digoncangkanlah gunung tersebut dan jatuh semua kecuali pemuda tersebut. Dan pemuda tersebut akhirnya kembali ke kerajaan, menemui raja. Raja ini kaget, loh, mana semuanya yang itu teman-temanmu gitu ya. Jadi kan bersama teman-teman. Allah SWT menyelamatkanku dari mereka. Kemudian akhirnya pemuda tersebut dibawa lagi ke tengah lautan untuk apa? Untuk diceburin ya, ditenggelamkan. Pemuda tersebut berkata lagi, ya Allah, selamatkanlah aku dari bahaya. Akhirnya datanglah ombak besar yang menggulingkan semua kapal tersebut, kecuali pemuda tersebut masih selamat dan kembali ke raja. Loh, kok
kamu masih selamat, itu ya kata raja. Kemudian kata pemuda tersebut, tidak ada yang bisa membunuhku kecuali dengan yang aku sebutkan, syarat yang aku sebutkan. Kemudian raja tersebut berkata, apa syaratnya? Syaratnya adalah kumpulkan semua penduduk desa dalam satu lapangan. Kemudian salib aku dan panah ambil busur panah dan panah aku dengan berkata, demi Tuhan pemuda ini, maka aku akan mati. Akhirnya beneran ya, dikumpulkan seluruh penduduk desa, disalib pemuda tersebut dan memanah pemuda tersebut sehingga terkena pelipisnya sedikit. Tapi dengan raja ini berkata, demi Tuhan dari pemuda tersebut, maka atas kalimat tersebut hampir dari seluruh penduduk desa ini beriman kepada Allah SWT. Yakin bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan dari pemuda tersebut. Wah, ini membuat ketar-ketir dari raja, loh kok malah banyak yang beriman, ini bingung ya. Akhirnya raja ini mendatangi penduduk desa dan mengancam, kembalilah semuanya kepada ajaran kalian yang dulu, yaitu menyembahku, atau aku semua akan membunuhmu. Wah, akhirnya dibuatlah parit oleh bawahan-bawahan raja tersebut, parit yang berisi api di dalamnya dan kayu bakar. Yang tidak mau beriman masuklah ke dalam parit tersebut, seperti itu kata raja, atau kepenggal. Wah, ini raja yang sangat bengis ya. Akhirnya banyak orang yang mengorbankan dirinya ya demi keyakinannya yang baru dia yakini ya, masuk ke dalam parit tersebut, sehingga ada seorang ibu dan anak bayi yang sedang digendongnya sedikit merasa ragu, wah apakah ini jalan yang benar gitu, melompat atau enggak. Akhirnya bayi tersebut bisa berbicara saat itu ya. Salah satu bayi yang bisa berbicara selain Nabi Isa alaihissalam berbicara, wahai ibu, sungguhnya ini adalah jalan yang benar. Akhirnya keraguan tersebut hilang dan ibu tersebut melompat ke dalam api. Itu adalah kisah daripada Ashabul Ukhdud, para pembuat parit yang disebutkan celaka ya dalam Al-Quran, karena melihat orang-orang beriman tersiksa seperti itu ya, dan orang-orang yang membuat parit hanya duduk di samping-sampingnya. Hikmah dari kisah tersebut adalah yang pertama, kita harus tingkatkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Bahkan zaman dahulu orang yang yakin kepada Allah SWT ini lebih diutamakan daripada nyawanya sendiri, lebih mengutamakan keyakinan kepada Allah SWT daripada nyawanya sendiri. Yang kedua adalah kita yakin bahwa setiap orang ini pasti akan diuji dengan hal yang berbeda-beda. Ada yang mungkin diuji dengan harta, diuji dengan wanita, diuji dengan kesenangan dunia ya, diuji dengan masalah-masalah yang berbeda. Dan setiap orang ya yang diuji pasti Allah SWT ingin menaikkan levelnya, seperti halnya sekolah ya, ingin naik ke level kelas 6 ya, diuji dulu, ujian dulu ya. Kalau orang tersebut lulus ujian, maka ia layak naik ke level keimanan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini sedikit kali lebar ya. Sedikit ini semoga bermanfaat pada teman-teman sekalian. Billahi fisabilil haq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.